Kita belajar yang pertama, karena ada 2 materi besar malam ini. Yang pertama teknik menulis non-fiksi, nanti yang kedua itu bagaimana membentuk sebuah diksi yang baik. Nah, diksi itu pilihan kata, nanti kita bahas pas materinya. Kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Teknik menulis non-fiksi. Oh ya, semua materi yang saya sampaikan itu nanti rujukannya ke Al-Quran. Ya, saya ulang lagi, kenapa? Karena saya seorang Muslim dan saya bangga dengan Al-Quran. Di Al-Quran semua permasalahan ada, semua jawaban dari permasalahan ada. Termasuk kita mencari teori apapun ada dalam Al-Quran. Apalagi teori bahasa, sedangkan Al-Quran itu tingkat sastranya sudah di atas manusia. Ya, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau cocokkan teori-teori bahasa hari ini, itu Al-Quran sudah di atasnya. Maka kalau kita pengen bagus dan sempurna ngikutin Al-Quran itu udah lebih dari segalanya. Ya makanya nanti yang saya cantumkan tuh biasa ayat-ayat, contohnya, rujukannya gitu ya. Ya. Nah, yang pertama, dalam menulis non-fiksi itu ada satu panduan dasar yang saya selalu yakini dan saya bagikan, ya. Panduan dasarnya apa? Nah, itu saya ngambil dalam surah As-Saff. Ya, perlu diketahui perbedaan antara fiksi dan non-fiksi itu. Kalau fiksi itu kan kemarin sudah dijelaskan ya, dia adalah tulisan yang sifatnya itu imajinasi atau karangan lah gitu ya. Sedangkan non-fiksi itu kan lebih bersifat informatif berdasarkan fakta dan kenyataan. Biasanya gitu. Bukan biasanya, memang kayak gitu. Kalau non-fiksi itu dia informatif. Ada faktanya, ada kenyataannya, ada rujukannya, ada sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu non-fiksi. Makanya non-fiksi itu biasa ada biografi, autobiografi, genre-genrenya ya. Ada buku sejarah, buku sains misalnya, filsafat, psikologi, buku pengembangan diri, buku motivasi, buku pelajaran, itu kan non-fiksi. Ya. Buku catatan perjalanan, memoir, atau biografi, autobiografi, itu kan non-fiksi. Pasti semua itu butuh data, fakta, informasi. Ya, maka panduan dasar yang saya selalu yakini minimal untuk diri saya sendiri, nah ini. Ya, surah As-Saff ayat 3. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Maksudnya apa? Dalam menulis, tulislah apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Nah, itu panduannya. Ya. Jadi jangan sampai kita menuliskan sesuatu yang isinya itu kebaikan, nasihat, ajakan, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan itu. Nanti jadi bumerang. Apalagi ada kalimat Allah murka di sana. Sangat besarlah kemurkaan. Ya, karena non fiksi kan pasti sifatnya ajakan pasti, ya, inspirasi, motivasi gitu kan. Nah, sebisa mungkin tulis apa yang sudah kita lakukan dan lakukan terus apa yang kita tulis itu. Jadi tidak pernah berhenti, jangan setelah ngajak, ah udahlah, kita ninggalin apa kebaikan itu. Jadi nyuruh orang lain melakukan sesuatu tapi melupakan diri sendiri, ya. Nah, itu Allah murka dengan yang seperti itu. Maka ini jadi panduan dasar. Batasnya itu di situ. Batasnya jangan melebihi batas itu. Ya, terutama non fiksi. Kalau fiksi itu kan karangan. Kalau fiksi itu kan imajinasi, ya. Jadi eh, tidak terlalu apa? Tidak terlalu harus seperti ini. Tulislah apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau tulis. Itu panduan dasarnya dulu. Nah, baru kita masuk nih. Setelah saya tahu panduan dasarnya, nah, sekarang kita masuk bagaimana cara, ya, cara kita memulai atau langkah-langkahnya kalau kita ingin menulis non-fiksi, apapun bentuknya, apapun genrenya. Satu, mencari ide tulisan. Nah, ini udah jelas banget, mencari ide. Jadi langkahnya ini pertama, saya mau nulis nih, ngapain dulu ya? Tulis idenya apa dulu? Cari dulu idenya, ya. Nah, kalau kita pengen tulisan itu berkembang dan mudah kita selesaikan, tidak ada halangan yang berarti. Nah, saya tulis ini, tulislah dari sesuatu yang kita sukai, yang kita kuasai, yang kita lakukan. Sebenarnya sama kayak tadi. Kenapa? Karena terhadap sesuatu yang kita sukai dan kuasai, pasti kita mudah menuliskannya. Kayak orang misalnya yang suka futsal.
Suka banget dia, sampai tahu banget teori nendang kayak apa. Kalau dia disuruh nulis tentang futsal, gampang bagi dia. Tinggal tulis satu teori menendang menggunakan kaki bagian dalam, itu kan gampang. Tapi kalau seorang yang suka futsal disuruh nulis tentang basket, nah dia sulit, ya. Nah, makanya idenya apa? Coba lihat diri kita menguasai apa? Bidang apa yang kita kuasai? Entahlah itu arsitek, entahlah itu agama misalnya, atau lebih spesifik lagi kita menguasai sejarah, lebih spesifik lagi kita menguasai tentang Muhammad Al-Fatih, bikin kisahnya, biografinya atau sejarahnya atau novelnya tentang Sultan Muhammad Al-Fatih gitu, ya. Dan semakin spesifik itu semakin bagus. Karena ini juga akan penting untuk membentuk branding kita. Branding itu apa ya? Ya branding ya, pokoknya branding diri kita, identitas. Ya, identitas. Kayak saya karena menulis tentang buku motivasi menghafal Quran, maka orang-orang sekarang tahu, ya. Kalau disebut nama saya Ahmad Khairul Anam, yang kenal dia pasti tahu, oh, yang motivator itu ya, motivator penghafal Quran ya, yang penulis buku menghafal Quran ya. Karena orang sudah kena tuh brandingnya di situ. Wah, udah dapat gitu. Jadi semakin spesifik semakin bagus, ya. Semakin spesifik semakin bagus. Ya itu kuncinya. Ya. Penulis-penulis yang lain juga sama. Kalau kita mau pelajari Terelie, siapa lagi? Asmandadia atau beberapa penulis besar, mereka itu kan punya branding tersendiri. Kalau Terelie itu kan brandingnya udah jelas banget, penulis novel, penulis fiksi. Dulu dia lebih spesifik lagi fiksi saja. Setelah dia sudah dapatkan branding itu, baru dia mulai ke yang sekarang kan buku bumi apa tuh buku buku fantasi, ya, buku fantasi. Dulu padahal Terelie nggak nulis yang kayak gitu. Tapi dia mulai dari yang dia kuasai dulu. Setelah dia dapatkan branding dan apa kelihayan, baru dia mulai menulis yang lain. Silahkan aja. Kayak saya membranding diri saya atau saya ingin membuat buku yang spesifik bahwa saya memotivasi orang menghafal Quran. Sampai-sampai orang udah tahu aja pokoknya, oh ini Ahmad Khairul Anam yang penulis motivator penghafal Quran. Ya, begitu terbit buku saya sudah menerbitkan 3 buku, buku keempat baru saya mulai menulis genre yang lain atau materi yang lain. Sekarang buku keempat kan sudah umum tentang apa ujian hidup. Ya, ujian judulnya ujian dalam ujiannya ada cinta. Nah, itu udah bukan tentang penghafal Quran lagi. Tapi saat saya memulai itu spesifik banget, ya. Jadi cari ide apa yang kita kuasai, semakin spesifik semakin bagus. Itu. Terserah kita menguasai apa, ya. Karena yang paling tahu kan kita sendiri. Makanya nggak boleh nanya, "Coach, saya nulis tentang apa ya?" Ya nggak tahu, gitu ya. Kamu nguasainnya apa? Nah, itu yang tahu diri sendiri. Itu nggak bisa nanya ke orang. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan gaya tulisan dan gaya pembahasan. Setelah kita tahu, oh saya mau nulis tentang ini nih. Nah, sekarang kita menentukan sasaran tulisan, saya baca saya. Yang kedua, menentukan sasaran tulisan. Baru, oh ini tulisan saya, sasarannya, audiensnya, pembacanya kira-kira untuk siapa? Ya, untuk anak muda kah? Untuk wanita kah? Untuk umum kah wanita dan pria? Untuk yang tua? Untuk yang para akademika, para dosen, para mahasiswa, ya. Kenapa? Karena sasaran tulisan akan mempengaruhi pemilihan tema dan gaya tulisan yang akan kita buat. Misal, contohnya, saya suka nyontohin pakai diri sendiri, bukan buat apa-apa, karena saya nggak bisa nyontohin orang lain. Kalau diri saya kan, saya ngalamin. Sasaran tulisan saya para penghafal Quran. Maka gaya tulisan saya, ya udah, saya bikin gaya yang kira-kira itu akan mengena ke para penghafal Quran. Makanya bahasa-bahasa yang dipakai ya bahasa para penghafal Quran. Ada istilah ziyadah, ada istilah murojaah, ada istilah tasmi. Kenapa? Karena sasaran saya penghafal Quran. Ya, ya istilah-istilah itu mungkin nggak dipahami sama orang-orang yang biasanya, yang nggak menghafal Quran. Tapi karena sasaran saya itu para penghafal Quran, nggak masalah. Ya, jadi kalau sudah tahu sasaran tulisan, kita akan tahu temanya apa, kemudian gaya tulisan kita mau seperti apa. Karena nanti beda gaya tulisan yang kita sampaikan ke anak-anak, beda dengan orang tua, beda dengan remaja, beda dengan para akademika.
beda dengan misalnya kalangan-kalangan yang lain, gitu. Itu akan menentukan banget. Udah tema diketahui, terus, "Oh, tulisan saya buat siapa nih ya? Oh, buat anak muda, oke. Saya pilih penempatan kata diksi yang cocok sama anak muda." Gitu. Kita tahu sasarannya, gitu. Makanya penting banget yang kedua itu kita tentukan sasaran tulisan. Bisa nggak caranya itu aja buat semua orang? Bisa aja buat semua orang, bisa, ya. Tapi saran saya kalau untuk di awal spesifik itu lebih bagus. Spesifik lebih bagus, supaya orang kenal dulu tulisan kita itu. Kita tuh, lebih kuatnya kemana, gitu ya. Penekanan kita itu penulis untuk kalangan siapa, gitu. Nah, itu penting banget. Tadi branding namanya, yang nge-branding. Kan ada tuh, misal guru saya, Ustadz Oleh Solihin namanya, kan branding dia penulis buku-buku remaja. Maka tulisan dia itu semuanya untuk anak remaja semua. Gaya tulisan gaya-gaya remaja semua. Ya, Oleh Solihin, penulis terkenal beliau ya. Boleh dicari aja kalau pengen tahu. Beliau membranding tulisan beliau itu, beliau ingin memperkenalkan diri beliau tuh penulis, sebagai penulis khusus buku-buku remaja. Kayak beliau menulis, Oleh Solihin, penulis buku-buku remaja. Nah, sasaran dia memang remaja. Gitu. Ya, meskipun setelah itu beliau bisa menulis untuk semua kalangan, tapi beliau sudah punya branding itu. Itu yang kedua. Kita agak cepat nih ya, karena ada banyak banget poinnya lumayan. Yang ketiga, nah tadi udah tahu sasarannya, sekarang berarti kita harus tentukan gaya tulisan untuk remaja. Maka gaya tulisan dan gaya pembahasan untuk remaja. Kan setelah menentukan sasaran, maka kita akan menentukan gaya tulisan dan gaya bahasa. Atau gaya pembahasan. Ya, nih contohnya gini nih. Contoh yang saya santumin di sini, buku saya kan ada 4 tuh. Masing-masing sama beda bahasan. Misal yang sebelah kiri nih buku untuk para penghafal Quran, yang sebelah kanan untuk umum. Ya, untuk umum bukan hanya penghafal Quran. Maka kalau udah tahu sasarannya, saya bisa spesifikasikan atau saya detailkan. Oh, buku yang Surat Cinta untuk Pejuang Quran ini temanya tentang menghafal Quran. Kalau ini kan tema tentang ujian. Terus yang Surat Cinta untuk Pejuang Quran itu untuk remaja, para penghafal Quran. Yang sebelah kanan untuk muslim umum, ya. Dan yang sebelah kiri, karena dia untuk remaja, maka dia menggunakan kata ganti aku dan kau. Nah, ini penting banget ya. Kalau misalnya di fiksi kemarin tuh diajarin sudut pandang. Kan kalau nulis novel atau cerpen itu kan ada sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, aku, ya. Bisa juga biasa sudut pandang orang kedua, tapi jarang. Misalnya dia ceritanya sudut pandang orang pertama aku, maka ceritanya aku aja semuanya. Kan kemarin dibahas ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, menyebut nama atau pakai dia. Nah, kalau fiksi biasanya pakai aku dan engkau aja. Maksudnya saya nulis di buku itu, saya menggunakan kata gantinya, menggunakan aku atau saya, atau kami, atau misalnya, ya aku, saya, karena nanti beda. Seperti yang sebelah kanan saya ini, bukunya untuk umum, bukan untuk remaja, maksudnya bukan khusus untuk remaja, tapi untuk semua kalangan, maka saya nggak pakai aku, tapi kata gantinya saya. Sama nggak artinya sama, cuma kan beda kesan, beda emosi. Masa saya ngomong misalnya seandainya dibaca sama orang tua, nanti bahasanya aku, gitu kan. Makanya saya pikir, ini kata gantinya jangan pakai aku, tapi saya. Kenapa? Karena tujuannya kalangannya umum, ya. Karena dibaca sama orang tua, dibaca sama senior, dibaca sama guru, gitu kan. Nah, sebelah kiri saya pakai aku. Kenapa? Karena memang, sasarannya remaja. Kalaupun dibaca sama orang dewasa tuh akan paham, ini buku ini memang sasarannya buat remaja, jadi nggak akan masalah. Ya, jadi kata ganti yang saya pakai untuk menyebut diri saya pakai aku, untuk menyebut orang lain pakai kau. Jadi kayak teman aja, aku dan kau, gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan, bukunya saya tulis saya dan engkau. Kenapa engkau itu kan terasa lebih lembut dan terasa lebih mengena, gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Kenapa saya bisa menetapkan itu tadi? Karena saya sudah tahu sasarannya siapa, maka saya bisa menentukan gayanya seperti apa. Ya, termasuk gaya pembahasannya. Misal, yang buku untuk remaja, cara saya membahas itu di poin selanjutnya tidak berisi penjelasan teoritis. Nggak ada penjelasan teoritis di buku ini. Makanya buku Surat Cinta untuk Pejuang Quran itu pure motivasi isinya. Yang kalau secara bobot keilmuan itu nggak banyak. Nggak banyak dalil, nggak banyak
penjelasan tentang hukum, nggak banyak tentang fikih, nggak ada malahan, ya. Kenapa? Karena saya memang gayanya ini pengen motivasi aja, biar anak muda tuh nggak kayak, ini buku baca, ini mah buku fikih gitu kan, atau buku teori apa gitu kan. Emang saya pengen ini pure motivasi aja. Sedangkan buku yang sebelah kanan, gaya saya nggak kayak gitu. Nah, saya mencantumkan ayat setiap bab, di buku yang sebelahnya nggak ada. Kemudian mencantumkan pendapat ulama di buku yang dalam ujiannya ada cinta, gitu ya. Karena sasarannya beda, gitu. Dan tujuannya beda. Kemudian di buku yang sebelah kiri misalnya murni motivasi dengan bahasa sederhana, ya. Kalau yang sebelah kanan itu gaya bahasanya ringan dan menyentuh. Tetap motivasi tapi bedanya ini tetap ada teorinya, tetap ada ayat-ayatnya, tetap ada penjelasan ulamanya. Baru kemudian saya membahasnya, mengulasnya dengan bahasa yang ringan dan menyentuh, gitu ya. Nah, kayak sebelah kiri itu tidak menyantumkan dalil, yang sebelah kanan menyantumkan dalil, gitu. Ya, gimana kita bisa nentuin itu tadi, tahu dulu sasarannya dan tujuan besar buku kita tuh mau apa, goals-nya. Kalau buku saya yang Surat Cinta itu kan goals-nya biar orang termotivasi, semangat aja dulu, ya. Semangat aja dulu. Maka saya di sana murni isinya adalah motivasi. Nah, itu sederhananya contoh yang saya sampaikan biar ke gambar. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan gaya tulisan dan gaya pembahasan, baru setelah itu apa? Membuat outline tulisan. Nah, ini dari kemarin yang saya bahas nih, outline. Outline itu apa? Outline itu adalah kerangka besar rencana tulisan kita. Kenapa perlu dibuat? Agar tulisan kita teratur dan terarah sesuai dengan tema yang kita inginkan. Ya, jadi udah tahu sasarannya, udah tahu oh kita pengen nulis gaya bahasanya kayak gini. Memang yang buku 4 tuh saya desain khusus, gaya bahasa pun saya sudah pikirkan. Bahkan sistematika pembahasan sudah saya pikirkan. Pokoknya pertama mulai bab harus ayat dulu, nanti saya masukkan pendapat ulama, baru ulasan dari saya, terus kesimpulan. Nah, itu sudah saya pikirkan, desain dari sistematikanya di kepala. Ya, yang tadi itu nggak harus dicatat. Yang penting kita udah ada bayangan aja di kepala. Baru setelah itu bikin outline. Outline itu apa? Outline itu adalah kerangka, ya, kerangka besar rencana. Ya, outline yang baik itu gimana cara buat outline? Nah, outline yang baik itu ditetapkan dari endingnya dulu, dari goals-nya dulu. Ya, misalnya kita mau bikin buku, sasarannya remaja, terus sasarannya misalnya jangan remaja, misalnya muslim umum. Ya, setelah itu gaya tulisannya berarti yang bisa diterima oleh semua. Ya, kita pikirin. Habis itu kita bikin outline. Nah, outline itu pikirkan dulu goals-nya apa. Dari ending dulu buatnya. Misal, saya pengen bikin temanya tentang sholat khusyuk untuk orang muslim. Sasarannya. Goals-nya apa? Goals-nya adalah biar orang yang baca sholatnya khusyuk. Nah, gitu. Itu goals-nya. Maka setelah dapat goals-nya, kita breakdown ke bawah. Breakdown dari goals itu apa saja pembahasan yang kira-kira diperlukan untuk menyampaikan seseorang kepada tujuan tadi. Tujuannya apa tadi? Supaya orang khusyuk. Nah, berarti kerangkanya di bawahnya satu, misalnya kenapa harus sholat khusyuk. Yang kedua, bagaimana caranya sholat khusyuk. Yang ketiga, dalil-dalil dalam Al-Quran tentang sholat khusyuk misalnya. Yang keempat, misalnya penjelasan para ulama, para mufasir tentang ayat-ayat sholat khusyuk dalam Al-Quran. Kemudian, misalnya ada bab kesalahan yang sering terjadi. Kemudian, tips tambahan agar orang-orang sholat khusyuk. Nah, semua pembahasan itu kan mendukung goals tadi, supaya orang sholat khusyuk. Jadi, tentukan dulu goals-nya apa. Ya, sederhananya, misal saya bikin buku itu kan, tentang ujian. Saat saya bikin itu, goals-nya saya supaya orang itu mencintai ujian dan dia menemukan cinta Allah dengan ujian. Ya, saya bikin contoh aja nih. Ya, gambaran outline ini kayak gini. Nih dia, gambaran outline. Ini saya buka semua. Waktu saya mau nulis buku ini outline-nya kayak gini nih. Ya, ini outline-nya yang saya bikin. Karena saya tujuannya ya waktu itu tujuannya, goals-nya itu adalah agar orang menemukan cinta Allah dari ujian yang dihadapinya. Nah, itu ada di kepala saya, goals itu. Jadi buku ini tujuannya supaya manusia itu menemukan cinta Allah dengan ujian.
dia berlapang dada, dan dia tetap ridho sama keputusan Allah. Maka untuk mendukung goals itu saya bikin kerangka besar. Ya. Pertama judul-judul babnya dulu. Ya, ini ada suara kucing. Mohon dimatikan dulu. Oh, saya bisa matikan ya. Nah, ya. Saya bikin judul besarnya. Untuk mendukung itu ada memaknai ujian. Yang ini nih, maknai ujian. Ini kelihatan nggak coretannya ya? Maknai ujian, terus mengapa manusia bisa diuji, kemudian macam-macam ujian. Ya, karena saya udah tahu goals-nya kan. Nah, terus misalnya selanjutnya nih. Ini ngapusnya gimana jadinya? Oh, ini udah tahu. Hapus. Kok nggak bisa? Clear. Ya. Kemudian apa karakteristik ujian? Nih. Terus agar tetap tenang dalam ujian. Ya. Itu kan judul besarnya. Terus apalagi misalnya? Nah, di sini nih. Nih, solusi, ya, solusi atas setiap ujian. Nah, ya. Nah, itu namanya kerangka. Jadi kerangka dimulai dari goals, kemudian setelah goals-nya dapat, judul besarnya, bab-babnya, ya, bab-babnya. Nah, setelah bab-babnya dapat, baru setelah itu setiap babnya itu kan pasti ada rinciannya nih. Misalnya nih memaknai ujian, terus memaknai ujian itu saya pengen menjelaskan tentang orang tuh ngerti tentang ujian apa saja. Saya bikin perumpamaan tentang emas yang ditempa, kemudian yang kedua tentang ujian menyingkap kesabaran, yang ketiga ini. Nah, saya bikin semuanya rundown itunya, outline-nya, ya. Nah, outline ini bisa dibuat di Microsoft Word, Excel, atau bahkan dalam coretan kertas. Kalau saya ini bikin di Microsoft Word. Di buku yang sebelumnya di Excel, terserah aja sih sebenarnya. Cuma saya sarankan diketik, ya, diketik tuh jangan di kertas maksudnya. Supaya apa? Fleksibel, bisa dihapus, bisa diganti, digeser, diperbaiki, ditandai. Karena saya waktu bikin gitu, karena namanya kita outline itu kan kadang masih gambaran umum. Pas udah berlalu 2 hari, kepikiran ide baru, disisipin di tengah. Ya gampang kan kalau di Microsoft Word tinggal ditambahin aja kolom di tengah. Itu di Excel lebih gampang lagi. Nah, saran saya pakai itu. Kalau pakai kertas jadi susah nanti. Geser-gesernya nggak bisa, dicoret jadi berantakan gitu ya. Ya. Nah, kemudian bisa juga ditandai. Ini kenapa saya cat-cat warna nih? Nah, ini bukan buat seru-seruan ya. Ini ada maknanya. Saya untuk setiap judul yang sudah saya tulis saya coret, saya warnain. Nah, saya blok warna, kan ngerti lah ya kayak gimana caranya di Microsoft Word atau di Excel, saya warnain. Yang sudah saya tulis saya warnain lagi. Makanya ini ada yang warnanya putih nih di bawah. Nah, ini waktu itu saya lengkap dulu. Yang nomor 13 nih, agar manusia bergantung pada Allah. Udah ada outline-nya di kepala, udah ada dalilnya juga, udah saya siapin. Cuma mau nulisnya gimana ya? Gitu. Ya udah lengkapin dulu lah, nomor 14 dulu. Nah, itu. Jadi nggak saya warnain. Itu enak nanti kita tersusun. Ya, ini contoh outline-nya. Nih. Jika sudah ada outline, kita bebas memilih pembahasan mana dulu yang ingin dituliskan, disesuaikan dengan mood dan kesiapan. Ini contoh-contoh saya nih. Ada yang saya tetap putih nih. Nah, ini belum saya tulis waktu itu, ya. Saya lompatin yang ke bawahnya. Atau ini sebelah kanannya, ada juga yang sebelah kanannya doang saya ini. Ini kan tiap orang bisa beda-beda. Kenapa saya ini? Karena dalilnya saya belum menemukan pendapat ulamanya waktu itu. Jadi di kolom dalil ini saya nggak cat. Nah, saya nggak warnain. Ya, jadi ini gambaran umum aja. Nah, waktu saya nulis buku keempat itu, sebelum saya menulis satu kata pun, itu saya sudah bikin outline ini secara lengkap. Ya, ada sekitar 70 judul itu sudah saya tulis semua. Ya. Dari mana saya bisa mikirin kayak gitu? Ya tadi, cari goals-nya dulu, terus goals ini didukung sama bab apa saja. Babnya pasti harus ini. Harus bahas mengapa, bagaimana misalnya ya, terus dalilnya, terus kesimpulan, terus pokoknya apalah gitu kan. Nah, setiap babnya itu ada pembahasan yang lebih detail lagi yang bisa kita cantumkan di sana. Nah, ini contohnya. Nah, ini sampai 70 sebenarnya. Bagi penulis non fiksi, salah tulisnya, fikis. Outline ini bisa disebut wajib. Sebab tanpa outline pembahasan menjadi tidak teratur dan kehilangan arah. Mesti itu. Apakah outline itu harus dituliskan? Enggak mesti sebenarnya.
Kalau kita yang punya daya ingatan kuat atau yang kita bisa membangun kerangka di kepala kita, silahkan aja. Yang penting hafal. Yang penting nanti jangan bingung. Karena gini, kalau kita nggak tulisin atau kita nggak ingat, biasanya kepikiran ide, oh udah tahu nih, nanti bakal urutannya kayak gini. Begitu berlalu hari, lupa kita. Wah kemarin apa ya? Ada tuh pembahasan yang saya ingat tapi lupa. Nah, dikhawatirkan lupa, maka ditulis. Ya, lebih baik ditulis. Terkadang tulisan tanpa outline juga menyebabkan beberapa pembahasan itu menjadi terulang. Ya, kalau kita nggak punya outline, biasanya udah dibahas di sebelumnya dibahas lagi gitu ya. Padahal udah dibahas, kita lupa. Gitu. Namanya nulis kan biasa sebulan gitu kan, bisa lupa. Nah, itu tentang outline. Nah, yang keempat, mengumpulkan data dan menulis. Ini yang terakhir sebenarnya dalam teknik menulis fiksi. Karena tekniknya nggak banyak, gitu aja sebenarnya. Setelah tahu outline-nya, baru kita tulis. Kumpulin data, tulis. Kenapa penting mengumpulkan data? Karena tadi non-fiksi itu erat kaitannya dengan bukti dan fakta. Non-fiksi itu nggak boleh ngarang. Kita bikin tulis tentang sholat khusyuk. Makna sholat itu adalah ngarang aja kita. Padahal sholat itu ada definisinya. Nah, itu kan harus ada datanya. Nyari di kitab apa, atau nyari di sumber mana. Itu kan. Mengumpulkan data dan menulis, langsung tulis. Ya, kalau mau ya mengumpulkan data itu sebenarnya secara tidak langsung saat kita membaca. Ya, data itu kan bisa dari buku, bisa dari pikiran kita. Pikiran itu kan munculnya saat kita sudah banyak informasi. Ya tetap aja baca sebelumnya. Maka saya tulis ini bisa dengan melakukan penelusuran kepustakaan, maksudnya baca buku, atau juga dari pikiran penulis. Ya, kalau dalam metodologi tafsir itu kan, atau sumber tafsir itu ada birro'i atau bil ma'thur. Ada yang dari kepustakaan atau ada sumbernya, ada asarnya, atau dari birro'i, dari pikiran mufasir. Nah, itu boleh. Kumpulkan data dan menulis. Jadi riset lah sebenarnya. Riset-riset kecil lah gitu ya. Nah, ini secara umum, cuma 4 saja. Ya, nanti boleh diulang sendiri. Ini pasti slide-nya nanti saya kirim di grup ya, biar nanti semua punya. Ya, bisa diulang-ulang. Nah, itu untuk teknik menulis fiksi. Ya, itu untuk teknik menulis fiksi. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Karena memang 2 materi besar nih, biar kita nggak lama. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini yang saya rasa perlu perhatian lebih khusus lagi. Teknik membangun diksi. Kenapa ini penting gini? Karena menulis insya Allah semua bisa. Semua orang bisa menulis. Gampang, bikin status bisa. Cuma yang membedakan penulis sama orang biasa, yang sebenarnya bisa nulis juga, kalau orang sudah disebut penulis itu biasanya dia punya kelebihan dalam penggunaan diksi, pemilihan kata. Diksi itu sama dengan pemilihan kata. Kalau dari ilmu balaghah, salah satu makna fasohah, fasih itu adalah pemilihan katanya bagus. Nah, itu diksi namanya. Ya, karena kalau pemilihan kata kita biasa, ya apa bedanya kita sama orang lain yang bukan penulis? Ya, jadi penulis sama bukan penulis itu bedanya biasanya kalau penulis itu bagus kata-katanya, enaknya dibaca, nah gitu ya. Ya, itu tuh kelebihan penulis itu biasanya seperti itu. Makanya kita harus tahu teknik-teknik membangun diksi yang baik, gitu ya. Diksi itu sama dengan pemilihan kata. Yang pertama sebelum kita mulai, saya sarankan kepada kita semua, siapapun itu harus punya role model. Harus punya figur yang kita ikuti, yang kita idolakan, terutama dalam kepenulisan. Ya, role model. Kenapa ini penting? Karena sebagai penulis pemula, biasa kita bingung. Arah tulisan kita tuh bagusnya kayak apa. Ikutin aja dulu. Oh, saya suka sama tulisan kayak gini. Sama tulisannya Salim Afilah misalnya. Sama tulisannya Terelie misalnya, sama Asma Nadia. Saya suka gaya tulisannya. Nah, itu role model kita. Lihat gaya dia menulis, lihat cara dia memulai paragraf, lihat cara dia menutup kesimpulan misalnya. Nah, itu ikutin. Untuk pemula itu penting. Ya, untuk pemula itu sangat penting. Nah, baru kita pelajari ini. Ya. Nah, ini ingat ya, yang saya sampaikan semuanya teorinya dari Al-Qur'an. Kenapa? Untuk menguatkan. Untuk menguatkan bahwa seperti saya katakan, Al-Quran itu sumber ilmu, sumber solusi, semuanya ada di sana. Terutama saya kuatkan sama ilmu balaghah Al-Quran itu ya. Nanti kita lihat ya. Yang pertama, memilih kata yang sesuai dengan sasaran pembaca.
Nah, jadi kata itu jangan asal pilih. Sasaran pembaca, setiap sasaran beda, karena tidak sama bahasa kepada anak dan kepada remaja, kan beda. Tidak sama bahasa remaja kepada dewasa, beda. Tidak sama bahasa yang kita sampaikan kepada orang yang patah hati sama orang yang lagi bahagia, beda. Orang yang patah hati, masa kita kasih bahasa orang-orang yang biasa, kan nggak kena dia jadinya, gitu ya. Tidak sama bahasa orang yang kita sampaikan kepada orang yang intelektual, kepada orang biasa, beda. Sama juga tidak sama bahasa yang saya tulis untuk para penghafal Quran dan orang-orang yang baru pemula dalam menghafal Quran, pasti beda. Ya. Bentar ya, izin laptop dulu. Ya, udah. Ya. Makanya nanti saat kita memilih kata, kita pikir, nih kata ini kira-kira dipahami nggak ya sama anak kecil gitu ya. Misalnya kita bikin buku untuk anak-anak gitu ya. Tapi bahasanya bahasa yang ketinggian. Menurut terminologi, wah, kan nggak cocok kan buat anak-anak. Nah, jadi memilih bahasa tuh penting. Nih, misalnya dalam Al-Qur'an, "Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru uttilat." Kenapa saya cantumin ayat ini? Gini, ini ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah. Ciri ayat-ayat Mekah dalam Al-Qur'an ini cuma contoh saja. Itu kalimatnya lugas, ayatnya pendek-pendek, cuma 3-4 kata, tutup. Ya, tegas, lugas, pendek-pendek, tidak bertele-tele. Kenapa? Karena khitobnya, orang yang diajak bicara atau audiensnya, itu orang Mekah yang masih kufur dan tidak percaya sama Nabi, sama Al-Quran, sama Allah. Kalau kita ngomong sama orang yang nggak percaya sama kita, nggak usah bertele-tele. Mereka tuh nggak mau denger. Gitu. Makanya Al-Quran memilih bahasa untuk orang-orang Mekah tuh bahasanya singkat-singkat. So, patah-patah bahasanya. Tegas bahasanya. Kenapa? Namanya orang nggak percaya itu nggak mau dengerin bahasa yang panjang. Udah lah, ngomong apa sih, nggak usah ngomong gitu ya. Bahasa kita mah gitu. Ya. Makanya ayat Mekah tuh pendek-pendek. Lihat Al-Quran tuh mencontohkan itu. Berarti kalau kita mau nulis sama, kita tahu dulu audiensnya kayak apa. Kalau audiensnya cepet ngantuk, kalau kita ngomong nggak usah bertele-tele. Termasuk dia tulisan juga harus disesuaikan. Nah, itu contoh ya. Makanya ada teori memilih kata yang sesuai dengan sasaran pembaca. Contohnya nih, ini salah satu kutipan dalam buku saya. Ini contoh diksi yang disesuaikan dengan bahasa remaja agar lebih mengena. Ya, yang pertama, karena sasaran saya itu penghafal Quran, maka bahasa saya pakai istilah-istilah penghafal Quran. Murojaah itu kan istilah penghafal Quran. Murojaah itu butuh perjuangan yang energinya adalah cinta. Nah, saya hubungkan sama cinta. Kenapa? Karena audiens saya itu para remaja. Kalau bahas cinta, pasti dia kena gitu ya. Pasti cocok. Energinya adalah cinta dan bahan bakarnya adalah rindu. Oh, iya ya, benar juga gitu ya. Karena mereka akrab sama cinta, rindu, galau gitu ya. Kayak buku saya itu diksi yang saya pakai itu untuk anak muda banget lah pokoknya. Tidak akan sanggup bertahan dalam murojaah kecuali bagi mereka yang memiliki cinta. Sebab untuk bangkit melawan setiap malas yang melumpuhkan dibutuhkan kerinduan yang cukup sebagai bahan bakar, gitu kan? Kalau tulisan semacam ini dibaca sama anak kecil, bingung dia, apa sih maksudnya? Bahan bakar, rindu kok bahan bakar sih gitu. Bingung kan dia? Ya karena bahasa yang saya pakai memang saya sasarkan untuk anak remaja. Makanya diksi yang baik itu sesuai dengan sasaran tadi. Ya, sesuai dengan sasaran. Ya, rindu sebagai bahan bakar maksudnya apa? Karena cinta dan rindu itu kan dekat dengan remaja yang sedang jatuh cinta, maka saya pakai itu. Yang namanya remaja kan akrabnya sama cinta, lawan jenis, sama yang seru-seru lah gitu. Makanya saya pakai ambil istilah-istilah itu biar mereka bisa menerima. Ya. Makanya jangan sampai nih kita bikin buku judulnya buku anak gitu kan, buku anak gitu. Tapi istilah yang kita pakai istilah-istilah anak kuliahan. Terminologi, etimologi, leksikal, nomenklatur, diskursus, implementasi, realisasi, relevansi, segala apa gitu kan. Anak kecil baca itu nggak ngerti. Berarti itu salah. Salah apa? Salah memilih diksi. Jadi diksi itu bukan selalu keren ya kedengarannya, nggak gitu. Tapi sesuai dengan audiensnya. Ya, sesuai dengan muqtadul hal wal makom kalau dalam balaghah gitu.
situasi dan kondisi sesuai dengan khitabnya yang diajak bicara. Ya, nah sekarang lanjutannya. Yang kedua, memilih kata yang lebih spesifik. Nah, ingat nih, spesifik kata kuncinya untuk mendapatkan kesan lebih menyentuh. Nah, ini penting banget. Jadi pilih kata yang lebih spesifik. Contohnya apa? Saya ambil dari Al-Qur'an, contohnya. Ketika Allah bilang gini, yang di bagian akhir, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan mereka bertanya, mengapa sih Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Allah jawab gini, demikianlah agar Allah memperteguh hatimu, tapi menggunakan kata fuad. Fuad itu, hati itu sebenarnya dalam bahasa Arab ada kolbun, yang lebih umum itu kolbu hati. Kenapa Allah bikin fuad? Karena fuad itu maknanya lebih spesifik daripada hati. Karena fuad itu hati yang lebih dalam lagi. Kalau Imam Hakim Tirmizi menyebut hati itu punya berlapis-lapis. Salah satu lapisan yang terdalam, nomor 3 itu fuad. Jadi Allah bikin kata hati yang lebih spesifik. Nggak pakai kolbun, pakai fuad, lebih spesifik. Dan itu lebih menyentuh. Begitulah Allah memperteguh hatinya. Ya, hati yang bagian dalamnya. Ya, kenapa? Karena dengan itu kita bisa mengetahui ada makna lain yang kita dapatkan bahwa Al-Quran itu sengaja nggak diturunkan sekaligus, tapi bertahap. Pelan-pelan. Kenapa? Kalau pelan-pelan itu pasti lebih masuk ke dalam hati. Lebih masuk, nggak sekedar hati di luar, tapi hati yang dalam. Nah, itu contoh dalam Al-Quran. Nah, dalam penerapan bahasa kita, jadi kan rujukannya aja. Ini saya kasih contoh. Misalnya ada kalimat gini, Dimas berjalan melewati lorong yang panjang. Bener, nggak ada yang salah. Gitu ya. Cuma kita bandingkan, mana lebih berkesan dengan kalimat berikutnya. Dimas berjalan menyusuri lorong yang panjang. Saya ubah kata melewati dengan menyusuri. Insya Allah hati kita atau kepekaan rasa kita akan sepakat bahwa kalimat yang kedua itu lebih menyentuh. Dimas berjalan menyusuri lorong dibandingkan Dimas berjalan melewati lorong. Ya. Kenapa lebih menyentuh? Karena saya menggunakan kata yang lebih spesifik. Melewati itu kan belum tentu menyusuri. Menyusuri itu biasanya lebih spesifik. Nah, lewat itu kan bisa jadi terbang, lompat, atau sambil merem. Kalau menyusuri itu kan dia berarti detail, gitu ya. Nah, itu lebih spesifik. Kata yang semakin spesifik itu semakin berkesan, ya. Nanti saya kasih tipsnya. Gimana sih supaya kita bisa mencari pilihan kata yang lebih spesifik? Ada tipsnya di berikutnya. Contoh lain, misalnya. Ada kalimat yang saya tulis di buku itu. Tidaklah satu huruf tergoreskan kecuali Allah yang menggerakkan tangan. Wah, bagus ya kalimatnya. Sekarang kita bandingkan dengan kalimat berikutnya, mana yang lebih berkesan? Misalnya gini. Tidaklah satu huruf tergoreskan kecuali Allah yang menggerakkan jari jemari. Nah, kan lebih berkesan yang kedua. Kenapa? Karena jari jemari itu lebih spesifik lagi daripada tangan. Namanya ngetik itu kan pakai jari. Ya udah, bahasanya jangan pakai tangan. Kalau tangan terlalu umum, nggak ngena, nggak nyentuh. Lebih menyentuh, lebih spesifik jari jemari. Gitu. Kecuali Allah menggerakkan jari jemari. Kecuali Allah menggerakkan tangan. Nah, kan beda ya. Biasanya, umumnya, lafaz semakin spesifik, itu semakin menyentuh. Semakin enak didengar. Ya, semakin berkualitas. Ya. Contoh lagi, saya contoh aja biar gampang. Misalnya, ia merasakan cinta yang menggema dalam hatinya. Nah, ini udah cocok sebenarnya, udah bagus, udah dipahami. Cuma kita kan pengen tulisan kita tuh lebih berkesan, lebih penuh emosi. Maka pilih kata yang lebih spesifik. Bisa diganti dengan ia merasakan cinta yang menggema dalam relung hatinya. Nah, berarti, kalau hati ya udah hati. Kalau relung hati berarti lebih spesifik lagi dalam rongga hati. Relung itu artinya rongga. Kenapa nggak pakai rongga? Nanti ada pembahasan lain. Memilih kata yang lebih menggugah nanti ada lagi. Ya, ini kan kata yang lebih spesifik. Relung hati berarti hati yang lebih khusus lagi. Bukan cuma hati tapi relung hati. Ya, bikin kata yang lebih spesifik itu kata kuncinya. Contoh lagi, ya. Saat aroma peperangan seolah menggiring manusia menuju kematian. Gitu ya. Ini aja udah nyentuh kan biasanya. Aroma peperangan menggiring manusia menuju kematian. Tapi kita bisa lebih bikin lagi bahasa ini atau kalimat ini lebih menyentuh jiwa lagi.
Gimana contohnya? Saat aroma peperangan seolah menggiring jiwa-jiwa menuju kematian. Jadi bukan menggiring manusia, artinya sama nggak sama, artinya sama. Cuma jiwa-jiwa itu lebih spesifik, yang digiring jiwa, bukan hanya manusia tapi jiwanya. Padahal maksudnya ya manusia juga, gitu. Cuma kalau bahasanya lebih spesifik, dia akan lebih menyentuh jiwa kita, menggiring jiwa-jiwa menuju kematian. Ya, lihat aja para penulis novel atau para penulis yang bagus bahasanya, biasanya kalimatnya spesifik banget. Ya, kadang-kadang katanya tuh yang nggak ngeh kita, dia bisa dapetin tuh kata itu. Ya, karena itu kuncinya. Ya, misal di Al-Quran ada juga contoh yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, kita hafal ini semuanya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Padahal yang kita hadapkan itu bukan cuma wajah, tapi tubuh kita. Kenapa Allah pakai diksi wajah? Sebenarnya ada dalam ilmu Al-Quran itu namanya majas mursal. Ya, yang disebutkan sebagian, Allah menyebutkan katanya spesifik wajah. Ku hadapkan wajahku, padahal maksudnya menghadapkan seluruh tubuh. Kenapa Allah pilih wajah? Supaya lebih berkesan. Salah satunya fungsinya untuk berkesan. Ya. Ya, karena apa kuncinya? Semakin spesifik semakin berkesan. Ya. Meski yang disebut wajah tapi arti sebenarnya adalah tubuh. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua apa tadi? Memilih kata yang lebih spesifik. Semakin spesifik, insya Allah semakin berkesan di hati. Nah, yang ketiga apa? Udah jam 9 ya. Yang ketiga, memilih kata yang lebih menggugah jiwa dan memancing emosi. Kalau tadi lebih spesifik tekanannya, ini lebih spesifik dan kalau bisa pilih kata yang menggugah jiwa dan memancing emosi. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an misalnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Artinya kan maka lakukanlah sholat. Tapi Allah pakai kata wa aqimu, tegakkanlah. Kenapa? Karena ini pilihan Allah supaya apa? Lebih menggugah dan memancing emosi kita. Dengan pilihan kata tegakkan, maka mengertilah kita bahwa sholat itu ibarat sebuah bangunan yang jika unsur-unsurnya tidak lengkap maka pasti akan hancur. Kalau cuma Allah bilang misalnya wa malu atau ya misalnya amalkanlah sholat, lakukanlah sholat, gitu ya. Dengan kata amal bukan tegakkan, ya maka nggak dapat kesan yang tadi itu. Tapi dengan tegakkan, oh ini kesannya, oh berarti sholat itu harus seperti bangunan, gitu ya. Jadi ada kesan itu muncul dengan pilihan kata yang tepat. Di Al-Quran semua sholat pakai akimu, ya luar biasa. Al-Quran menunjukkan bahasa tingkat tinggi, ya, untuk menggugah emosi kita. Nah, gimana kita bisa tahu kata yang menggugah emosi itu yang seperti apa? Atau kita mau milih yang mana yang lebih, misalnya ada dua kata. Ini mana yang lebih menggugah emosi? Nah, itu butuh sensitivitas kita. Sensitivitas perasaan. Didapatkan dari banyaknya informasi dan tulisan yang kita baca. Banyak sering baca buku, kita tahu mana bacaan yang lebih menggugah, mana kata-kata yang biasa. Ya, itu terasa. Tapi umumnya nalur kita tahu kok mana yang lebih menggugah, mana yang enggak, biasanya kita tahu. Gitu ya. Nah, contoh dalam tulisan bahasa kita, misalnya nih, ada kalimat gini. Dimas bersantai sambil meminum segelas kopi. Kayaknya nggak menggugah deh kalimat kayak gini. Dimas bersantai sambil meminum segelas kopi, biasa aja. Salah, itu ya. Salah. Coba kita ganti. Ada kalimat yang lebih menggugah. Kita ganti diksinya, pilihan katanya. Dimas bersantai sembari, sambil kita ubah menjadi sembari. Kan lebih enak tuh. Sembari menyeruput secangkir kopi. Artinya sama padahal. Tapi yang di bawah lebih menggugah. Ya. Sambil ganti sembari. Meminum, menyeruput. Kalau kopi itu kan lebih spesifiknya menyeruput. Apalagi kopinya panas. Kalau minum kan kayak minum obat aja. Minum kopi, biasa aja maknanya. Ya sama dengan minum obat, sama dengan minum teh gitu kan, nggak spesifik. Kalau kopi itu biasa diseruput, ya tukang kopi yang suka minum kopi kan tahu tuh. Maka pas baca Dimas bersantai sembari menyeruput secangkir, segelas sama secangkir, itu lebih menggugah secangkir, ya secangkir kopi. Meskipun nanti ada di mana kata gelas itu lebih dianjurkan daripada cangkir. Misalnya kita lagi bikin buku anak-anak, ya nggak usah dilebay-lebayin. Kalau buku anak
maka pertimbangannya tadi, itu kan yang pertama tadi. Itu udah pertama tadi. Makanya itu pertama tadi memilih audiens, pertama tadi menyesuaikan dengan audiens. Kalau udah sesuai baru kita poin-poin selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian contoh yang lain. Saya ngambil dari buku-buku nih ya. Soalnya saya baca buku ini rasanya nggak enak gitu. Jadi saya tampilin di sini bukan ngasal nih. Walaupun misalnya kita meninggal dalam keadaan titik-titik-titik, nah, saya pernah baca buku kayak gitu kalimatnya. Nah, itu nggak enak. Ya. Coba kita ganti. Walaupun misalnya kita ganti, bahkan seandainya kita mati dalam keadaan, nah itu ya, meninggal kita ganti dengan mati. Sama artinya. Tapi kenapa pilih mati? Karena lebih tegas kalimatnya, lebih menggugah. Ya. Tapi memang kalau mati sama meninggal harus dipilih mati terus, enggak juga. Tergantung tadi audiensnya, poin pertamanya. Ya, kalau kita mau ngumumin di masjid gitu kan, innalillahi kan nggak mungkin pakai mati. Telah mati gitu kan, nggak mungkin kan. Ada kata yang lebih spesifik dan lebih menyentuh lagi, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu kan pilihan kata, itu semua balago, pemilihan kata gitu. Nah, jadi pilih yang mana, itu tadi tergantung siapa audiensnya, kemudian sasarannya tadi audiensnya seperti apa. Dan kalau audiensnya udah ketemu, kita bisa pilih mana yang lebih menggugah, gitu ya. Jadi tergantung sama muqtadul hal wal makom, situasi dan keadaan. Ini contoh, saat aroma peperangan seolah menggiring manusia menuju kematian. Nah, saya pakai aroma di sini. Aroma peperangan. Karena itu lebih menggugah. Bukan saat sengitnya peperangan. Nah, aroma. Padahal kan kalau dipikir aroma. Memang peperangan ada aromanya. Nah, itu pilihan kata. Itu pilihan kata. Contoh yang lain. Ada kalimat. Karena itu tidak masalah jika dunia terasa begitu capek dan berat. Semoga rasa capeknya membuat kita tidak terlalu banyak tertawa. Kayaknya kalimatnya masih terdengar biasa. Coba kita ubah diksinya. Sama maknanya kita ubah diksinya saja. Karena itu tidaklah mengapa jika dunia terasa begitu letih dan melelahkan. Semoga letihnya menghilangkan sukaria yang berlebihan. Nah, kan enak tuh. Capek dan berat, kita ganti letih dan melelahkan. Semoga rasa capeknya kita ganti, semoga letihnya akan lebih singkat, tapi lebih mengena. Membuat kita tidak terlalu banyak tertawa, kita ganti menghilangkan sukaria yang berlebihan. Gitu ya, kan sama maknanya. Dari mana kita tahu pilihan kata yang seperti ini tadi? Banyak membaca, butuh sensitivitas. Ya, banyak latihan, banyak membaca, banyak mikir. Ya, nanti ada tips yang lain lagi. Yang paling mudah nanti ada ya. Ini contoh lain lagi. Saya kasih banyak contoh. Saat pukulan pedang bergerak di kanan dan kiri dan lemparan tombak membidik tanpa henti, Tolha tak peduli dengan tetap memeluk melindungi tubuh Nabi. Baginya terlemparnya tubuh Nabi barangkali akan menjadi kesedihan yang lebih menyakitkan dari puluhan pedang yang memotong tubuhnya. Ya, ini aja udah kelihatan lumayan lah. Tapi kayaknya kurang menggugah. Coba kita ganti semua diksi-diksinya yang bisa diganti. Ini tulisan dari buku saya ya, saya nggak ngarang-ngarang, ini dari buku saya, jadi udah saya tulis sebelumnya gitu ya. Kita ganti. Sekarang dengarkan kalimat yang kedua. Saat sabetan pedang berkelebat di kanan dan kiri dan hunjaman tombak menyasar tanpa henti, Tolha tak peduli dalam peluknya melindungi tubuh Nabi. Baginya terhempasnya tubuh Nabi barangkali akan menjadi luka yang lebih menyakitkan dari puluhan pedang yang menyayat tubuhnya. Kan terasa lebih menggugah tuh. Apa yang kita bedakan? Pukulan ganti sabetan. Kalau pedang masa pakai pukulan? Pukulan mah tongkat biasanya. Bergerak di kanan kiri, berkelebat. Nah, biasa tuh khas tuh bahasa pedang. Dari mana dapatnya? Nanti ada caranya. Kemudian lemparan jadi hujaman tombak. Membidik menyasar tanpa henti. Kemudian Tolha tak peduli dalam peluknya melindungi Nabi, saya ubah. Tolha tak peduli dengan tetap memeluk, saya ganti. Tolha tak peduli dalam peluknya, itu lebih singkat. Tidak bertele-tele. Kemudian terlempar mengganti terhempas. Akan terlebih-lebih terasa menyentuh, terhempas. Kesedihan saya ganti luka. Akan menjadi luka, bukan menjadi kesedihan. Memotong saya ganti menyayat.
Nah itu ya, jadi diksi itu penting. Untuk apa? Untuk menggugah emosi. Kalau orang baca, keren banget ya gitu. Karena dia bisa memilih pilihan kata yang tepat. Nah, selanjutnya apa? Nah ini tipsnya. Gimana tadi nentuin diksi-diksi itu supaya kita tahu kalau saya mau pakai kesedihan, ada nggak padanan kata yang lebih cocok? Nah, saya pakai kamus ini nih. Waktu saya nulis sebenarnya nggak pakai sih, cuma sekarang saya lihat kamus ini bagus nih. Ya, untuk pemula bagus banget. Ini di HP, dia beli Play Store ada. Ya, gambarnya yang kayak gitu. Kalau bisa nanti dicari, nggak usah sekarang, nanti aja. Ya, screenshot aja dulu. Kamus sinonim thesaurus bahasa Indonesia. Saya liatin contohnya. Misalnya kita mau membuat kata memanggil, tulis memanggil situ. Nih ada padanan katanya, ada menyeru, meruah. Akan lebih keren tuh kalau kita bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih dalam dan puitis. Menyeru, meruah, mendatangkan. Misal meminum, ada kata di situ meneguk, menelan, menenggak. Nah, kita pilih tuh mana yang lebih tepat. Gitu ya. Mana lebih enak didengar, mana yang lebih menyentuh. Kemudian kita lihat sedih misalnya, sedih ada banyak ternyata. Enggak mesti sedih itu diungkapkan dengan kata sedih, bisa dikata duka, bermuram durja, kan keren tuh. Bersusah hati. Nah, itu kadang-kadang yang katanya panjang tuh biasanya lebih menyayat hati rasanya. Kesedihan bisa juga dengan awan kelabu, ya. Hatinya dipenuhi dengan awan kelabu, berarti sedih maksudnya. Derita, kedukaan, getir. Nah gitu kan? Dia merasakan getir, maksudnya sedih. Kenapa nggak pakai sedih? Udah umum banget, kita pakai kata yang lain lah gitu. Diam tuh ada diam, bisa menggunakan bungkam, hening. Ya, masa ruangan itu diam, kan nggak enak tuh. Ruangan itu hening, nah itu lebih tepat kan gitu. Lengang gitu. Nah jadi untuk kita mencari supaya terbiasa, awalnya gitu, baca aja di kamus. Kamus Thesaurus Indonesia. Ini sangat membantu banget. Jangankan yang pemula, para penulis senior pun banyak yang masih menggunakan kamus. Kenapa? Karena penting memilih diksi itu supaya kalimat kita tidak terdengar biasa. Ya, ini di screenshot, nanti download. Ya, download. Ini contoh lagi. Ini tulisan di buku saya. Aisyah tertuduh berzina. Sebulan lebih ia dirundung kesedihan yang mendalam. Hatinya berduka sedalam samudera. Wah, keren ya. Kalau saya nulis, saya ngerasa keren aja gitu ya. Ya, dirundung. Itu kalimat kan mestinya kadang-kadang sebulan lebih ia merasa kesedihan. Tapi kalau merasa kan nggak menyentuh. Dirundung, saya pilih kata itu. Kemudian hatinya bersedih, saya ganti hatinya berduka sedalam samudera. Nah, sedalam samudera ini di pembahasan berikutnya tentang majas. Nah, yang keempat, menggunakan majas. Udah kayak belajar bahasa Indonesia aja. Ya, majas. Contohnya dalam Al-Qur'an. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Ya, mereka menjadikan jari jemarinya di telinga mereka. Mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari. Padahal kalau kita pikir, bisa nggak semua jari itu masuk ke telinga? Nggak bisa. Nutup telinga itu paling pakai satu jari. Kenapa Allah kiaskan? Allah buat kalimat ini, nah ini namanya majas. Kalau dalam teori balaghah ini namanya majas mursal. Yang alaqohnya kulliyah. Ya, ini ilmu balaghahnya kayak gitu. Ya. Yang disebutkan seluruh jari, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa mereka tuh takut banget, saking takutnya seandainya seluruh jari itu bisa masuk ke telinga, dimasukin semuanya. Jadi pas baca tuh, wow ini bener orang takut banget ini, dapat kesannya. Nah itu kuatnya majas tuh kayak gitu. Ini majas mursal namanya. Sebenarnya dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia ada perbedaan tentang majas ya. Kita ke bahasa Indonesia aja ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan antara majas. Ini kan mungkin di sini ada juga nih mahasiswa tafsir atau mahasiswa Usuluddin kan. Kalau bahasa Indonesia tuh tidak dibedakan sebagaimana balaghah Quran kan ada majas, kemudian ada isti'arah, ada kinayah, ada tasbih. Nah, bahasa Arab tuh semuanya majas aja disebutnya. Personifikasi. Cuma nanti ada majas personifikasi, metafor. Itu teorinya ya. Kita bahas contoh-contohnya aja, biar nggak bingung. Misal dalam surah Al-Maidah nih. Tafidu minad dam'. Ya, engkau melihat mereka, tafidu minad dam' itu artinya banjir air mata. Maksudnya apa banjir air mata? Maksudnya bercucuran air mata. Cuma kan kalau dengan kata banjir, itu majas, itu rasanya, ini nangisnya berarti terseduh-seduh banget sampai banjir gitu. Nah itu majas.
Ya, kalau bahasa Indonesia majaz, kalau ilmu balaghahnya itu bukan majaz tapi isti'arah. Isti'arah tasrihiyah. Kalau bahasa Indonesia majaz metafor yang meminjam kiasan lain untuk merujuk makna yang sesuai dengan kiasannya untuk makna yang lebih dalam. Ya, itu namanya majaz. Ungkapan lain ya, majaz itu mudahnya bahasa kiasan. Kan nggak ada banjir air mata, kan nggak ada. Mana pernah kita lihat banjir air mata? Ah, itu cuma kiasan. Maksudnya air matanya bercucuran banget gitu. Ya. Misalnya nih, wasubhi idza tanaffas, demi subuh apabila tanafas itu majas. Karena artinya harusnya bernafas. Emang ada subuh yang bernafas? Kan nggak ada. Makanya di terjemahan biasanya subuh yang telah menyingsing. Kenapa nggak kalimatnya wasubhi idza tolaat misalnya yang telah terbit? Gitu. Nah, karena Allah pengen menimbulkan kesan yang lebih dalam. Bernapas, oh bernapas berarti segar. Subuh ketika segar. Gitu. Ketika dia dalam puncak ketenangan, gitu ya. Itu namanya majas. Kalau bahasa Arab ini namanya isti'arah makniyah, bukan majas. Beda sama majas. Kalau bahasa Indonesia itu majas personifikasi, menjadikan benda mati seolah hidup. Nah itu ya, subuh bernapas, yang bernapas itu kan makhluk hidup. Subuh mah enggak gitu. Nah itu namanya majas. Ya. Ini contoh dalam bahasa kita, nih saya kasihkan. Misalnya nih, berkebalikan dari pengecutnya para pembelot, tersebut Rasulullah dan para sahabat bertarung mati-matian bermandikan luka dan darah segar. Bermandikan luka, metafor itu. Itu kiasan. Dalam riuh sabetan pedang dan anak panah yang berturut-turut menghantam saat berdiri tegak dengan panah dan pedang, bak senjata pemusnah yang tak terkalahkan. Ya. Nah, majas itu salah satu bentuk majas dalam bahasa Indonesia itu majas simile itu. Enggak tahu bacanya apa, simile ya. Itu ada yang kalimatnya bak, ada yang laksana, bagaikan, seperti, ya itu majas, semuanya majas. Kalau bahasa Arab itu namanya tasbih, ya bahasa Arab namanya tasbih. Terus contohnya lagi, ini semua contoh dari buku saya. Mereka telah terluka dalam cinta, maka luka lain tak ada lagi rasanya. Nah, terluka dalam cinta itu majas, majas metafor. Ya. Contoh lain, selayak emas yang ditempa dalam suhu yang amat tinggi. Nah, selayak itu penyerupaan, namanya tasbih atau majas simile. Ujian hidup adalah tungku panas itu. Kan lebih enak tuh kalau pakai majas. Jika engkau telah jatuh cinta kepadanya, percayalah setiap derita terasa bagaikan surga. Nah, bagaikan itu majas. Ya, pakai itu uslub-uslub yang seperti itu. Bagaikan, laksana, seolah, seperti, seumpama. Nah, itu ya. Kata-kata yang semisalnya. Agak cepat nih, sedikit lagi. Contoh lagi. Ini saya ngambil di bukunya Ustadz Salim Afilah. Saya banyak belajar dari beliau karena memang penulis senior ya. Semoga pernikahan bukan tempat di mana cita-cita tinggi, kehabisan anak tangga, dan ideologi terkubur dalam-dalam. Oke, itu kan aneh ya. Kalau dipikir aneh. Tapi ini majas. Ya, dengan ini kita sudah paham. Kehabisan anak tangga maksudnya mati gitu. Nggak bisa bangkit lagi. Nggak bisa naik lagi. Dan ideologi terkubur dalam-dalam maksudnya udah habis, mati gitu. Ya. Jadi diungkapkan dengan majas supaya lebih berkesan. Nah, itu yang keempat, pakai majas. Nanti didiskusi aja. Kalau pengen lebih dalam lagi. Yang kelima, memilih kata yang iramanya sama. Nah, di Al-Quran ini khas banget. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ada pembahasan kalau dalam ilmu balaghah itu namanya ikhtiyarus saut, memilih suara yang lebih tepat. Nah, kata tanafas kan bisa aja dipakai kata yang lain, wasubi idza tolaat misalnya. Tapi kenapa nggak dipakai itu? Nah, salah satu pertimbangannya itu supaya iramanya sama dan itu akan lebih menyentuh. Wasubhi idza tanafas. Sebelumnya idza as'as, kunnas, hunnas kan sama tuh semua. Nah, dalam tulisan kita kalau bisa kita cari yang iramanya sama dan itu lebih enak didengar, lebih enak dibaca. Ya, lebih enak. Contohnya saya ambil dari tulisan saya juga. Maka sambutlah ujian itu dengan penuh cinta, sebab di dalam beratnya ada surga. Nah, kan A semua tuh. Enak kedengarannya. Maka sambutlah ujian itu dengan penuh cinta, sebab dalam beratnya ada surga.
Nah, contoh yang lain. Saat sebetan pedang yang tadi nih ya, berkelebat di kanan dan kiri, dan hujaman tombak menyasar tanpa henti, Tolha tak peduli dalam peluknya melindungi tubuh Nabi. Baginya terhempasnya tubuh Nabi barangkali akan menjadi luka yang lebih menyakitkan dari puluhan pedang yang menyayat tubuhnya. Ya, ini saya skenario kan nggak ngasal. Jadi oh ini. Makanya saya bikin bukan berkelebat dan di kiri dan kanan. Nanti jadi beda sama bawahnya. Saya dahulukan kanan supaya I-nya nanti dapat. Kemudian tubuh Nabi saya diakhirkan supaya apa? Supaya dapat I-nya. Ya. Saya pilih kata peduli, saya pilih kata barangkali supaya sama suaranya. Dan itu penting banget. Untuk apa? Tadi supaya terdengar lebih berkesan. Gitu. Contoh yang lain, ini di buku saya yang kedua. Kata terima kasih aja saya susun sedemikian rupa supaya diksinya enak. Misalnya nih, yang pertama, kepada Umi Bapak di Kalimantan. Nah, itu N ya. Yang tak pernah berhenti mengirimkan doa dari kejauhan. Nah, kan pas ya? NN gitu. Jadi selain kita mempertimbangkan makna, kalau bisa cari yang maknanya juga seirama gitu. Seirama dengan sebelumnya. Kemudian kepada Umi Abidi Sukabumi yang selalu merestui tak pernah henti. Nah, I juga. Kepada Salma Sana, istri tercinta. Kenapa enggak istri tersayang gitu kan? Karena A belakangnya. Yang saya ambil A-nya. Yang senantiasa membersamai dalam suka dan duka. A juga. Anak saya, namanya D terakhirnya. Kepada Yasfi Mustafa Ahmad. Bayi kecil yang melalui tangis dan tawanya selalu bisa memberikan semangat. Ya, ini T, tapi suaranya sama. Ahmad dan semangat. Jadi lebih berkesan, enak didengar. Kepada semua keluarga dan kerabat yang tak bisa disebutkan satu persatu dalam sebaris kalimat. Nah, itu ya. Kan bisa aja dalam sebaris paragraf. Kenapa nggak saya pilih paragraf? Karena nggak cocok sama belakangnya. Saya pikir apa ya yang cocok? Oh, kalimat. Nah, itu harus dipikir. Ya. Kemudian, semoga kita semua dijadikan keluarga Qur'ani yang diridhoi dan dibersamakan hingga ke surga. Yang kali ini ke semuanya. Ya, karena ada juga yang tidak bisa dipaksa. Saya udah pikirin nih, yang Qur'ani apa yang iya, hingga ke surgi, nggak mungkin ya dipaksa-paksa gitu kan. Hingga ke, kalau kecuali ada padanan kata surga yang ujungnya i misalnya, apalah gitu ya. Cuma saya nggak nemu. Nah, kalau nggak bisa dipaksa ya udah. Tapi sebisa mungkin cari yang suaranya sama. Nah, itu yang kelima. Penting ya, cari yang suaranya sama. Yang keenam, membuat kalimat yang lugas dan efektif tidak bertele-tele. Nah, ini poin terakhir. Poin terakhir. Udah malam soalnya. Contoh di Al-Quran. Ini penting banget ya, tidak bertele-tele. Ini penyakit penulis pemula ini di sini nih biasanya. Contoh di Al-Quran tuh kalimatnya tidak bertele-tele, efektif. Kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Walakum fil qisosi hayah. Dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kalimat ini dulu mengganti jargonnya orang-orang Quraisy yang mereka punya jargon al-qatlu anha anil qatli. Membunuh itu akan mencegah pembunuhan yang lain. Maknanya sama. Kan kisos itu kan hukuman mati. Dengan hukuman mati supaya orang takut nggak membunuh lagi gitu kan. Nah, jargonnya dulu al-qatlu anha anil qatli. Al-qatlu anha anil qatli itu tidak mencakup banyak hal. Ya, karena masih menimbulkan pertanyaan. Ini tentang apa? Pembunuhan tentang apa? Kok sadis ya kedengarannya ya? Kalau kita bunuh bisa mencegah pembunuhan yang lain. Terus ini untuk siapa maksudnya? Nah, lalu Allah ubah, kasih contoh nih, ini kalimat yang efektif tuh kayak gini, walakum fil qisosi hayah. Dalam kisos, hukum kisos itu ada kehidupan. Nggak ada pertanyaan lagi, udah menyangkut makna semuanya. Oh, untuk kalian, untuknya sudah kejawab. Ini tentang apa? Ini tentang kisos. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kehidupan. Karena mencegah pembunuhan kan tujuan besarnya kehidupan. Jadi dari kata yang sederhana tapi maknanya luas, nggak bertele-tele. Itu contoh dalam Al-Quran. Nah, misal nih, banyak nih yang suka bertele-tele kayak gini nih. Contoh kalimatnya kayak gini. Ada begitu banyak sekali semut di piring itu. Ini bertele-tele banget. Yang benar kayak apa? Yang benar, ini salah ya. Yang kayak ini salah. Yang benernya,
ada begitu banyak semut di piring itu. Apa yang saya hapus sekali. Kenapa dihapus? Sudah terwakili oleh makna begitu. Begitu sama sekali itu satu makna. Jadi pilih aja salah satu. Ada begitu banyak semut atau ada banyak sekali semut. Jangan bertele-tele. Ya, ada pengulangan makna yang tidak perlu dan itu harus dihilangkan. Ya. Contoh lain. Ini saya ngambil dari buku yang lain ya, bukan dari buku saya. Ada sesuatu yang harus kita ketahui yang mungkin banyak juga di antara kita yang belum mengetahuinya. Nah, bertele-tele nggak dengernya. Biasa penulis pemula suka kayak gitu tuh. Biasanya saking supaya orang paham, padahal orang paham kok walaupun kita nggak bertele-tele. Gitu. Yangnya kebanyakan, coba kita perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita ketahui. Nah, yang kedua jangan pakai yang lagi. Sebab, nah gitu ya. Kenapa? Karena udah ada yang sebelumnya. Sebab banyak di antara kita yang barangkali belum mengetahuinya. Kalau di sini nggak apa-apa. Kenapa? Karena jaraknya udah jauh, udah terpisah sama sebab. Ya, kalau banyak yang jadi bertele-tele, gitu ya. Jadi bertele-tele itu salah satu maknanya itu diulang-ulang. Ada kalimat yang selalu diulang. Nah ini juga saya ganti. Banyak juga di antara kita saya ganti. Banyak di antara kita juganya dihilangkan bertele-tele. Banyak di antara kita yang barangkali ya, dikasih barangkali di sini belum mengetahuinya. Ya, jadi kalimatnya beda. Jadi terkesan lebih lugas dan tidak bertele-tele. Contoh lain, kebanyakan kesalahan kita. Nih, ini contoh kalimat yang salah. Pada saat itu saya yang hanya memiliki hafalan sedikit ditambah belum lancar, sedikit terbersit merasa gagal dan ini kan saya baca di buku ya. Jadi kayak apa sih maksudnya? Kok muter-muter bahasanya? Merasanya diulang, sedikitnya terulang. Mestinya kayak gini, yang lebih lugas. Ini bukan tentang benar salah ya, yang di atas juga nggak salah, tapi maksudnya ini kurang tepat aja. Kurang padat. Pada saat itu, padanya dihilang. Kenapa? Karena pada sama saat itu kata yang sama. Ya, jadi pada saat itu boros. Saat itu, nah itu lebih tepat, lebih enak. Saya yang hanya memiliki hafalan sedikit dan belum lancar, ya, terbersit perasaan gagal dan kesulitan dalam menghafal. Nah, sedikitnya saya hilangin. Kalau dia kan sedikit ditambah belum lancar, sedikit terbersit, nah sedikit yang kedua dihilangin aja. Ya, biar lebih lugas kalimatnya. Lanjut. Nah, sisa 2 slide lagi. Soalnya udah malam banget ya. Ini contoh yang salah lagi. Ketika kita berdoa, maka pastikan hati kita yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jika ada sedikit saja keraguan di hati kita bahwa doa kita tidak dikabulkan, nah, terasa nggak enak kan? Karena apa? Karena bertele-tele. Kitanya diulang gitu. Padahal bisa dipersingkat. Ketika berdoa, pastikanlah hati kita yakin bahwa doa-doa pasti akan dikabulkan. Nggak usah dikasih doa-doa kita lagi, karena udah tahu itu doa kita. Kan udah di atas tadi. Pasti akan dikabulkan. Kalau mau ganti dengan kata pasti atau yang lainnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sedikit saja keraguan di hati, nah nggak usah pakai kita lagi, bukan di hati kita. Kenapa? Karena orang udah tahu kok itu hati kita maksudnya. Dan diwakilkan oleh kalimat berikutnya bahwa doa kita tidak dikabulkan. Nah, itu kan. Nah, ini lebih enak kalimatnya. Nah, ini terakhir. Contoh terakhir yang supaya tidak bertele-tele. Maka dari itu, walaupun menghafal di rumah dan tidak mondok, tetap diwajibkan bagi kita untuk mencari sosok guru untuk bisa membimbing dalam menghafal. Dan walaupun misalnya jika tidak ditemukan guru secara offline, ini saya bikin ini bukan ngarang-ngarang ya, ini mah dilebay-lebayin enggak. Saya memang baca tulisan kayak gini. Ya, jadi supaya enggak terulang. Kan enggak enak tuh. Coba kita ganti. Maka dari itu nggak usah, bisa dihilangin. Maka walaupun menghafal di rumah, kan sama maknanya. Jadi semakin lebih singkat, semakin bagus. Dan tidak mondok dihapus saja. Kenapa? Karena menghafal di rumah itu sudah mencakup makna tidak mondok. Namanya menghafal di rumah, ya udah tidak mondok. Kalau disebut dua-duanya boros nih. Walaupun menghafal di rumah dan tidak mondok, padahal sama aja maksudnya. Hilangkan salah satunya. Bisa walaupun menghafal di rumah atau walaupun tidak mondok, kayak gitu ya.
Walaupun menghafal di rumah, tetap diwajibkan bagi kita untuk mencari sosok guru, jangan untuk, kan udah di atas. Udah tadi, diwajibkan bagi kita untuk mencari sosok guru untuk, jadi aneh. Mending gini, tetap diwajibkan bagi kita untuk mencari sosok guru yang bisa membimbing, pakai yang supaya nggak berulang untuknya. Yang bisa membimbing dalam menghafal. Nah, selanjutnya, dannya dihilangkan. Meskipun jika tidak ditemukan, kalau di atas kan gini, walaupun, kenapa saya pakai meskipun? Karena di atas sudah ada walaupun. Ini kan nih, maka walaupun menghafal, nah di bawah kalau bisa jangan walaupun lagi. Ya, supaya nggak berulang katanya. Meskipun, jika, misalnya dihilangkan. Misal dan jika itu kata yang sama. Jadi kalau diulang, walaupun misalnya jika, itu boros banget. Yang tepat meskipun jika, atau meskipun misalnya, tapi yang lebih tepat jika. Ya, misalnya itu kurang baku. Walaupun jika tidak ditemukan guru secara offline, nah kan lebih enak tuh katanya. Nah, secara baris pun lebih pendek dia, ya, lebih pendek, lebih enak. Orang tuh nggak ngerasa bosen bacanya, muter-muter aja bahasanya. Nah, itu poin yang keenam tadi. Jangan bertele-tele, menggunakan kata yang lugas, ya. Yang jangan ada kata yang berulang dalam satu baris misalnya. Kalau sudah paragraf lain mah nggak apa-apa, atau sudah kalimat yang lain nggak apa-apa. Kalau satu kalimat banyak untuk, banyak yang, itu nggak enak didengar. Banyak orang pas baca, ah ini mah aneh bahasanya. Kadang-kadang gitu terasanya. Karena tadi ada pengulangan yang tidak perlu sebenarnya. Ya, jadi gitu ya. Nah, itu beberapa teknik membangun diksi yang kita bahas secara cepat gitu ya. Nanti rekamannya bisa diulang-ulang lagi dan atau bisa dibaca slide-nya. Ya, mungkin itu dulu.